Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memasang custom ROM di HP Samsung Galaxy Z2 Prime atau HP tolol. Samsung Galaxy Z2 Prime ini adalah HP kelas bawah yang dirilis di tahun 2016. HP ini mendapatkan julukan HP tolol karena memiliki banyak penyakit dan juga spesifikasinya cukup rendah di kelasnya. Berikut adalah spesifikasi Z2 Prime ini. Speknya kentang banget bahkan di zamannya, apalagi zaman sekarang tahun 2024. Sayangnya, karena HP ini pakai MediaTek, jadi custom ROM-nya sangat suram. Lebih suram dari Samsung Galaxy S4 Exynos yang kemarin saya bahas. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Saat saya melihat forum XDA, HP ini custom ROM-nya dikit. Saya menemukan ROM Android Nougat dan juga ROM Android Oreo. Sayangnya, keduanya memiliki bug yang sangat brutal dan tidak layak pakai. Jadi, saya masuk ke grup Telegram Z2 Prime. Dan katanya untuk gaming paling cocok itu pakai ROM Dark God. Dark God, bukan Beer God, lagu anak warnet yang dinikmati sambil minum kopi cup basi. ROM Dark God ini adalah ROM bawaan Z2 Prime yang sudah dimodifikasi dan dihilangkan ketololannya. Di ROM ini penyimpanannya lebih luas dan juga kernelnya sudah pakai kernel overclock. Jadi seharusnya performa HP ini lebih tinggi. Tapi sayangnya versi Android-nya tetap 6.0 Marshmallow. Selain custom ROM, kita juga perlu custom recovery buat masangnya. Jadi, saya akan download TWRP untuk Z2 Prime. Sekarang, saya sudah memiliki bahan yang diperlukan untuk custom ROM HP ini. Langsung saja kita lanjut proses custom ROM-nya sekarang. Untuk pasang custom ROM di HP ini, kita perlu pasang custom recovery dulu. Kita akan pasang TWRP di Z2 Prime ini. Pertama, kita nyalakan dulu Z2 Prime-nya. Kita belum mulai pun sudah muncul notif penyimpanan habis. Lalu, pergi ke developer setting dan aktifkan OM Unlock. Ini fungsinya agar Z2 Prime bisa dipasang custom recovery. Jika sudah, sekarang matikan HP-nya. Setelah HP-nya mati, pencet tombol power, home, dan volume bawah untuk masuk ke download mode. Jika sukses, maka akan muncul warning. Kita abaikan aja warningnya. Dan sekarang kalian colok HP-nya ke PC dengan software Heimdall atau Odin. Karena saya pakai Linux, saya pakai OS kebanggaan Anton Wibowo, jadi saya pakai Heimdall. Di Heimdall, saya masukin perintah Heimdall flash recovery.img. Ini fungsinya untuk memasang TWRP-nya. Saya tambahkan no reboot biar HP-nya tidak langsung restart. Jika sukses, maka akan muncul progress bar di HP. Tunggu sampai prosesnya beres. Setelah sukses, kita perlu masuk ke TWRP-nya. Caranya kita matikan dulu HP-nya dengan cabut baterai. Kalau pakai casing, harus cabut casingnya juga. Setelah HP dilepas baterainya dan ditempel lagi, tekan tombol power, home, dan volume atas. Jika sukses, maka akan muncul tulisan warranty bit recovery warna kuning, dan HP akan masuk ke TWRP. Garansi Z2 Prime kalian akan hangus setelah ini. Tapi gak masalah sih, emang ada Z2 Prime yang garansinya masih berlaku. Sekarang kita sudah masuk ke TWRP. Untuk langkah selanjutnya kita perlu format data dan data kalian akan hilang. Setelah format data, kita bisa backup dulu partisi EFS-nya. Backup partisi EFS ini bisa dipakai untuk berjaga-jaga jika emailnya hilang. Setelah itu, kita bisa pindahkan dulu filenya ke tempat yang aman. Lalu lanjut install custom ROM-nya. Caranya sama seperti biasa, bisa lewat install zip atau ADB sideload. Awalnya saya coba pakai ADB sideload biar enak gak usah ngopi file. Sayangnya saat saya coba malah gak detect. Ini biasanya karena TWRP-nya ngebug. Akhirnya saya coba copy filenya langsung lewat MTP. Untungnya MTP-nya gak ngebug dan masih bisa dipakai buat copy file. Setelah kopinya beres, kita coba install zip custom ROM-nya seperti biasa. Setelah pilih zip, proses install ROM-nya akan mulai berjalan. ROM ini sudah termasuk magis, jadi gak perlu ribet install lagi. Dan setelah instalasinya beres, kita akan coba booting ke custom ROM Dark God. Dan ini adalah momen paling menegangkan, apakah akan boot loop atau tidak. Setelah booting awal ROM ini, muncul error, enforcing dan warranty bit. Ini wajar karena kita sudah tidak pakai ROM resmi Samsung lagi. Dan setelah logo Z2 Prime, muncul logo Samsung. Di custom ROM ini boot animation-nya tidak diubah, jadi tetap logo Smashnuk munculnya.
HP ini sempat restart sekali, tapi setelah restart akhirnya masuk ke tampilan awal OOBE-nya. Di sini adalah bagian setting bahasa, WiFi, login akun, pilih kunci, dan sebagainya. Selain itu, kalian juga harus menentukan zona waktunya. Di sini gak usah cari yang gak ada. Setelah itu, kita akan masuk ke tampilan awal Dark God OS yang aslinya TouchWiz Samsung. Ini mirip seperti tampilan asli J2 Prime, cuman icon pack-nya sudah lebih baru. Karena ini tuh aslinya ROM J2 Prime yang dimodifikasi, jadi ya gak akan beda jauh secara tampilan. Untuk aplikasi bawaannya, ini jauh lebih sedikit dibandingkan bawaan J2 Prime yang banyak banget bloatware-nya. Di sini cuma ada aplikasi penting saja, jadi internalnya bisa lebih luas. Ngomongin tentang internal, ya sesuai meme yang ada di fanpage J2 Prime HP tolol. Sekarang, internal HP ini kosong sekitar 3.1 GB. Jauh lebih luas walaupun sebenarnya masih sempit karena cuma 8 GB. ROM ini sudah menggunakan kernel overclock 2 GHz, jadi CPU-nya lebih cepat, tapi katanya bisa tembus 80 Celcius suhunya saking brutalnya overclock ini. Saya jadi penasaran sekarang, bagaimana performa J2 Prime ini saat dipakai gaming setelah di custom ROM? Untuk game burik tanpa pintu yang katanya kikir juga, di setting bawaannya alias setting low ini cukup lancar. Dulu di tahun 2022 saya tes Free Fire juga di HP ini, dan sekarang di tahun 2024 gak beda jauh. Developer FF kayaknya tahu kalau masih ada bocil yang pakai J2 Prime. Sayangnya, walaupun performanya cukup oke, tapi main FF di HP ini tuh gak enak. Selain karena grafiknya burik, ya kalau grafik sih main FF di iPhone 15 Pro Max juga sama aja burik. Touchscreen di HP ini tuh gak enak banget, sering ghost touch dan gak kepencet. Dan touchscreen-nya juga keset dan sensitivitasnya itu kurang, dan touch delay juga. Saya sempat hampir dapat buyah pakai J2 Prime ini. Pas musuhnya sisa tinggal satu, tiba-tiba HP-nya mati sendiri. Mungkin ini efek custom ROM-nya ini yang terlalu brutal overclock-nya jadi baterainya ngedrop. Sayangnya tuh gak ke-record pas kejadiannya. Untuk ojek online simulator, game yang lagi viral di Play Store, HP ini sering lag dan frame drop. Ditambah touchscreen HP ini yang gak enak. Dan sering gak bener sentuhannya. Main ojek online yang simulator pun udah nge-lag, apalagi kalau beneran dipakai ojol. Dulu saya pernah berkali-kali ketemu ojol yang pakai J2 Prime dan mereka punya satu masalah yang sama, yaitu GPS-nya itu ngaco banget dan saya kesusahan nyari mereka karena GPS-nya J2 Prime yang tolol. Untuk Babaji, ini loadingnya lama banget. Kayaknya unit saya ini eMMC-nya udah mulai sekarat. Tapi setelah masuk game pun tetap kerasa nge-lag-nya. Gamenya itu kerasa patah-patah dan gerakannya kadang terasa seperti slow motion. Yang pasti gak enak banget main PUBG di HP ini. Ditambah touchscreen HP ini tuh terasa delay banget dan kerasa kayak keset gitu. Udah performanya gak enak, layar sentuhnya juga gak enak. Dan HP ini dapat setting smooth medium alias rata kiri. Sebenarnya saya agak kaget juga sih. Kaget itu seperti wibu yang shock kalau anak di Jepangan gak tahu GTO. Ternyata HP ini masih bisa main Babaji. Untuk game kikir, jelas HP ini gak support. Alasannya karena HP ini OS-nya 32 bit. Kalaupun misalnya 64 bit sekalipun, gak akan jalan karena RAM-nya yang sempit dan performanya yang jelas banget kurang. Tapi kalau game kikir satu lagi yang 8 bit kayaknya masih bisa. Dan untuk Antutu, sayangnya HP ini udah gak support, karena versi Android HP ini tuh udah terlalu jadul. Antutu versi terbaru gak support Android 6. Untuk Shopee, ya Shopee yang buat belanja, tapi yang warna oranye bukannya warna pink. HP ini udah gak kuat dan nge-lag banget saat dipakai Shopee. Jadi kalau kalian belanja online di HP ini, selain harus menyiapkan duit, kalian juga harus menyiapkan kesabaran yang tinggi. Dengan custom ROM, sebagian ketololan J2 Prime seperti bloatware banyak sudah teratasi. Namun sayangnya HP ini tetap jadi tolol karena hardware-nya itu tetap tolol. Apakah worth it untuk memasang custom ROM ini di J2 Prime? Menurut saya worth aja sih kalau buat gaming. Tapi kalau buat game lebih worth lagi ganti HP karena J2 Prime itu ampas. Kalau buat daily, sebaiknya jangan, karena overclock-nya terlalu brutal. HP-nya jadi lebih panas dan baterainya itu jadi lebih boros.
Selain itu, Android-nya juga masih tetap jadul dan tetap pakai TouchWiz Snug. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.